biar nanti barangkali ada trik-trik yang apa namanya kecenderungan yang bisa dihitung, yang lebih cepat ngitungnya. Ada bentuk ini, X pangkat 3 min 35 sama dengan 29. Sedangkan nilai Y sama dengan 4. Kita membandingkan nih antara nilai X sama nilai Y. Besar mana sih gitu? Atau sama dengankah gitu? Atau mungkin tidak dapat ditentukan hubungannya, biasanya kayak gitu. Nah, kita lihat nih dari kalimat yang pertama ini, kita bisa rubah tuh. X pangkat 3 itu berarti 29 ditambah 35. Dari sini aman. Kenapa tambah 35? Negatif 35-nya, yang ini tak kasih warna hijau, di sebelah kiri sama dengan, itu dipindahkan ke kanan, tandanya berubah. Kalau tadinya min jadi plus, kalau tadinya plus jadi min. Gitu nggak? Nah, sip. Sama itu berarti nanti kita akan mendapatkan nilai X pangkat 3 itu dapatnya adalah 64. Dapatnya 64. Oh, X pangkat 3 64. Terus nilai X berapa gitu? Nilai X dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilai X itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 64. Berapa akar pangkat 3 dari 64? Ketemunya adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Itu ketemunya adalah 64. Gitu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai Y sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 4. Berarti nilainya itu sama dengan. Oke, berarti X sama dengan Y. Oke. Nah, kenapa di sini mau tak bahaskan? Jadi ada satu nilai ketika pangkatnya itu ganjil, patokannya di situ, ketika pangkatnya ganjil, nilainya cuma ada satu. Misal nih, kayak tadi di sini ada X pangkat 3 nilainya 64, maka X-nya cuma ada satu tok nilainya, 4 tok. Nggak ada yang lain, cuma 4 saja. Kalau X pangkat 3 nilainya negatif 64, maka X-nya juga hanya satu tok, siapa? Negatif 4. Gitu. Oke. Nah, patokannya adalah itu. Pangkat ganjil sama pangkat genap. Kenapa seperti itu? Karena pangkat ganjil, ini pangkat ganjil dulu yang kita bahas kan. Pangkat ganjil itu hasil hasil bilangan selalu mengikuti nilai hasilnya. Hasil bilangan itu selalu mengikuti. Hasil tandanya selalu mengikuti. Jadi kalau bilangannya positif, ya hasilnya positif. Kalau bilangannya negatif, hasilnya negatif. Selalu mengikuti. Tapi kalau pangkatnya genap, nah pangkat genap nanti coba tak ganti soalnya. Kalau pangkat genap, ingat kalau pangkat genap, bilangan apapun itu akan menghasilkan positif. Bilangan apapun itu hasilnya selalu selalu positif. Selalu positif. Misal, soal nomor 3 ini, soal nomor 3 itu tak ganti. Cuman gantinya gini, coba perhatikan. Gantinya cuman gini toh. X pangkat 4, sorry, X pangkat 4. Bentar, itu berapa? 64. Berarti 4 berarti adalah, oke, tak ganti gini aja. X pangkat 2 saja. X pangkat 2 min 35 sama dengan 29. Sementara Y-nya itu 8. Cuman tak ganti nilainya seperti itu. Oke. Kuncinya gini, kalau misalnya mau kita bahaskan, bahaskan. Tapi kalau misalnya Mas Farid mau cara cepatnya, ketika Mas Farid nanti ketemu soal yang pangkatnya genap, pokoknya kalau ketemu soal yang pangkatnya genap, itu pasti hubungannya tidak dapat ditentukan. Pasti hubungannya tidak dapat ditentukan. Gitu ya kuncinya ya. Kalau ketemu soal berpangkat genap, pasti jawabannya adalah hubungan tidak dapat ditentukan. Kalau ketemu pangkat genap, nanti coba cari soal di bawah barangkali ada. Kenapa seperti itu? Karena gini, X kuadrat dari sini nanti ketemunya 64 juga. 35-nya dipindah ke kanan. Jadi plus, maka ketemu X kuadrat sama dengan 64. Nah, di sini hasil untuk nilai X itu ada dua. Bisa plus 8, bisa min 8. Loh kok ada dua? Karena alasannya adalah ketika
X-nya 8, maka 8 kuadrat ini hasilnya ya 64. Min 8 dikuadratkan juga 64. Maka ada dua nilai untuk X, yaitu bisa plus 8, bisa min 8. Nah, ketika kita punya dua hubungan itu, maka ada kondisi ketika X-nya sama dengan Y. Sama ketika apa? Ketika sama-sama nilainya 8. X-nya 8, Y-nya 8. Karena ada X-nya 8, Y-nya 8. Gitu. Oh, sama dengan. Tapi ada kondisi ketika X-nya itu kurang dari Y. Ketika apa? Ketika X-nya min 8 dan Y-nya 8. Y-nya kan tetap 8, nggak berubah, tetap 8 dia. Cuman X-nya punya dua nilai. Bisa plus 8, bisa min 8. Nah, ini pasti hubungan tidak dapat ditentukan. Pasti itu. Itu trik cepatnya kayak seperti itu. Bisa diterima ya? Iya. Oke, misalnya gini. Nah, nomor 4 nih. Langsung ada di nomor 4. Mau ngitung atau enggak? Dengan clue tadi. Kata kuncinya adalah ketika pangkatnya genap, pasti hasilnya Tidak dapat ditentukan. tidak dapat ditentukan. Udah gitu aja, pasti jawabannya hubungan tidak dapat ditentukan. Hmm. Bisa seperti itu. Aman nggih? Kenapa seperti itu? Karena di sini pangkatnya genap nih. X-nya pangkat 8 sama dengan 1. Nah, dari sini nilai X itu bisa dua. Ada dua jenis. Yaitu bisa positif 1, bisa negatif 1. Gitu. Nah, ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1, karena Y-nya sama dengan 1 dari informasi soal, maka kita akan mendapatkan bahwa X itu sama dengan Y. Tapi ketika X-nya sama dengan min 1, ini sama-sama benar, dan Y-nya tetap 1, Y-nya dari soal, maka di sini nilai X itu kurang dari 1. No, kalau ada dua hubungan seperti ini, pasti hubungannya tidak dapat ditentukan. Itu penjelasannya. Penjelasannya seperti itu. Jadi ada dua kondisi berbeda. Ada kondisi ketika X-nya sama dengan Y. Ada kondisi ketika X-nya kurang dari Y. Maka hubungan tidak dapat ditentukan. Itu selalu seperti itu. Itu nggak aman nggak Mas Farid nggak? Iya. Aman, siap. Oke. Seperti itu coba tak cari lagi. Yang bentuknya seperti itu. Ada nggak? Misalnya kayak gini nih. Nomor 6. Coba gitu nggak? Itu juga nggak dapat ditentukan. Nggak dapat ditentukan. Udah gitu. Tahu seperti itu. Iya. Lagi. Lagi. Ada nggak ya? Oh, sudah habis ya. Iya, sudah habis. Nah, itu trik pertama seperti itu. Larinya seperti itu pasti kalau bentuk-bentuk seperti itu. Oh, sudah tidak ada. Nah, ini malah soalnya sama kayak tadi. Nah, yang ini. Oke, yang ini aja. Kebetulan pas masuk di soal nomor 23. Lompat-lompat nggak apa-apa nggih? Kayaknya ada di sana atas. Biar apa namanya? Ini yang kecenderungan soal yang dari beberapa tahun ini yang kira-kira sering, ini kayaknya sering keluar nih bentuk-bentuk kayak gini gitu. Nah, yang ini 66,2/3%. Nilainya berapa tadi? Kalau 66,2/3%, masih hafal nggak? Lupa. Waduh, lupa ya. Lupa ya. Kalau lupa nanti ngitungnya, kalau misalnya hafal langsung masuk. Kalau lupa ngitungnya gampang, tinggal 3 kali 66 ditambah 2. Oke? Bawah kali samping tambah atas. Bawah kali samping tambah atas. Pembaginya adalah 3, terus persennya itu sama dengan per 100. Nah, ini kalikan dulu, ketemunya 198 tambah 2, berarti ada 200/3 dikali 1/100. Diorek-orek bagi 100, ini tinggal 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 2/3. Oh, ini nilainya sama dengan 2/3. Dari 15, berarti dari 15 ini adalah nilainya A. Sekarang nilai B, bilangan yang menyatakan sepertiga dari, oke, B-nya adalah sepertiga dari 30. Nah, tinggal kita bandingkan. Bandingnya gimana? Yo ini, 2 kali 15 ketemunya 30/3. Yang B ini juga 30 kali 1 ketemunya 30/3. Kita lihat, 30/3, 30/3. Berarti A Sama.
sama dengan B gitu. Ya, ini artinya merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu. Gitu. Aman ya Mas Farid ya? Iya, aman. Aman, siap. Lanjut. Yang mana lagi? Nah, bentuk seperti ini. Nomor 24. Kalau kita membandingkan barangkali jaga nih. Ketika membandingkan pecahan-pecahan seperti ini. Terus, nilainya banyak. Gimana caranya? Gitu, biasanya gitu. Ini banyak gimana? Sederhana saja. Mikirnya sederhana saja bahwa di sini ada suatu bilangan yang bisa kita mainkan. Yaitu apa? Nilai P di situ ada 5555 sama 6666 gitu. Ini disederhanakan dulu. Yang penting atas dan bawah itu sama. Sama-sama disederhanakan. Sama-sama bagi berapa? 555, 6666 itu bisa dibagi dengan 111, yang bawah juga dibagi dengan 111. Kenapa dibagi 111? Karena itu FPB-nya, pembagi paling besar. Nanti hasilnya di situ berarti tinggal ini dibagi itu kan ketemunya 5. Ya enggak? Ya, Oke, yang bawah berarti ketemunya adalah 6666. 6, 6 saja, 6 saja. 6 saja. Iya kan dibagi satu-satu kan ketemunya 6 saja. Itu yang P. Sekarang yang Q sama. 666 dibagi 777. Berarti nanti atas bawah itu kita bagi dengan siapa? 111, ini 111. Betul enggak? Ya, Satunya ada 3. Berarti nilai Q itu sama dengan berapa? Atasnya 6, yang bawah 6, 7. 7. Nah, sudah ketemu dua pecahan. Nah, ini membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan. Bandingkannya 5/6 dengan 6/7. Ada dua, kanan kiri. Ini punyanya P, ini punyanya Q. Yang kiri punya P, yang kanan punya Q. Cara membandingkannya sederhana. Tinggal kita kalikan silang. 5 kali 7 ketemunya 35. 6 kali 6 ketemunya 36. Disilangkan. Silangkan. Angka 35 dan 36 lebih besar mana? Caplok yang 36. besar. 36. Berarti kondisinya adalah P lebih besar daripada, lebih kecil daripada Q. Oh, berarti Q-nya yang lebih besar. Jawabannya adalah B. Gitu. Hasilnya ini. P lebih besar daripada Q. Bisa diterima aman? Iya, bisa. Ya, membandingkan dua pecahan gitu ya. Siap. Gitu. Ada pertanyaan buat Mas Farid yang di sini? Boten. Buatan kayak aman, siap. Tak coba cari lagi. Nah ini nomor 25. Nomor 25. Jangan sampai terjebak kalau ini. Ingat, kalau pangkatnya ganjil, hasilnya selalu mengikuti bilangan yang dipangkatkan. Kalau pangkatnya ganjil, kalau pangkatnya ganjil, hmm, pangkat ganjil, hasil mengikuti bilangannya. Kalau bilangannya negatif, berarti hasilnya negatif. Jadi kalau negatif pangkatnya ganjil, itu hasilnya pasti negatif. Kalau positif pangkatnya ganjil, ini hasilnya juga positif. Jadi kotaan itu. Tapi kalau suatu bilangan positif dipangkatkan genap, ini hasilnya positif juga. Pos itu positif ya, positif. Nah, kalau bilangan negatif itu dipangkatkan genap, wah, ini hasilnya juga positif. Jadi, pangkat genap itu akan selalu menghasilkan bilangan positif. Tapi pangkat ganjil itu hasilnya menyesuaikan bilangan yang dipangkatkan. Tanpa harus menghitung nilai X di situ, tanpa harus menghitung, negatif 8, bilangan negatif loh. Ya, Pangkatnya ganjil 11. Tanpa harus menghitung, pasti nilai X itu merupakan bilangan negatif. Hasilnya pasti negatif. Nggak tahu nilainya berapa, pasti banyak. Tapi pasti nilainya negatif. Karena negatif 8. Pangkatnya ganjil. Gitu. Sekarang yang Y. Hati-hati untuk nilai Y di sini. Nilai Y itu adalah pangkatnya, walaupun ganjil, tapi dia pangkat negatif. Ini bisa dirubah. Jadi kalau kita punya suatu bilangan A pangkat negatif N, ini bisa dirubah menjadi pangkat positif.
yaitu 1/A pangkat N. Loh, malah jadi positif ya. Hati-hati ya, pangkatnya bukan bilangannya yang negatif, tapi pangkatnya yang negatif. Nah, ini bisa dirubah menjadi bilangan pangkat 8 pangkat 7. Jadi seperti itu, pakai konsep yang di sini. Oke, pangkatnya dibalik tapi jadi positif tuh. Nah, tanpa harus menghitung ini pun, nilainya karena ini bilangan positif, ini pangkatnya ganjil, ingat positif pangkat ganjil, maka hasilnya akan selalu kan positif juga. Nyambung? Ya. Nyambung ya? Bisa diterima nggak? Iya. Bisa diterima nggak? Oke, karena ini bilangan positif. Pangkat pangkatnya ganjil bilangan positif, walaupun pangkatnya ganjil, pangkat genap pasti hasilnya positif. Kita bisa lihat bahwa X yang merupakan bilangan negatif dan Y-nya berupa bilangan positif, maka bisa kita tentukan perbandingannya lebih besar mana? Pasti lebih besar X apa Y? X-nya positif negatif, Y-nya positif. Berarti gede mana? Sing anu positif. Yang positif, betul. Berarti benar betul yang sorry, berarti besar yang Y. Gitu ya. Ya. Besar yang Y. Pilihannya adalah B. Ini besar yang Y. X lebih kecil daripada Y. Yang besar dicaplok. Yang besar dicaplok. Gitu, oke? Iya. Siap, aman. Gitu.